Dambaan Karim Benzema sejak lama akhirnya terwujud. Karim Benzema yang kini merumput di Liga Arab Saudi bersama Al-Ittihad bukan kebetulan belaka. Sejak lama, dirinya memang berencana untuk ke Arab Saudi. Petualangan 14 tahun Benzema bersama Real Madrid berakhir pada musim panas tahun 2023 lalu. Kontraknya habis, Madrid sudah sempat berusaha menawarinya kontrak baru. Namun di saat yang sama, Benzema ternyata memiliki tawaran lain yang lebih menggugah di matanya. Tawaran itu datang dari Al-Ittihad. Kebetulan, karena usianya yang sudah 35 tahun, Benzema melihat ini sebagai peluang emas. Diterimalah tawaran dari Al-Ittihad tersebut dan ditolaklah Madrid. Bagi Benzema dan umat Islam secara umum, Arab Saudi memang selalu jadi destinasi spiritual. Itulah kenapa Benzema tidak ragu sedikit pun menerima tantangan bermain di Liga Arab Saudi. Untuk waktu yang sangat lama, bahkan sebelum sepak bola, saya selalu ingin untuk datang ke Arab Saudi dari di laman resmi Saudi Pro League. Kebetulan tawaran tersebut datang di momen yang pas. Benzema sudah berada di ujung karirnya dan sudah mencapai banyak hal, baik itu di level tim dan individu, termasuk penghargaan Ballon d'Or yang disabetnya di tahun 2022 lalu. Benzema menilai tidak ada yang perlu dikejarnya lagi di sepak bola level tertinggi. Dengan segala yang sudah saya capai bersama Real Madrid, saya rasa sudah waktunya saya mencoba tantangan baru, papar penyerang Prancis itu. Saya ingin membantu sepak bola Arab Saudi berkembang. Al-Ittihad adalah proyek yang baru mulai berkembang. Saya bahagia bisa jadi bagian tersebut, tandasnya. Dengan sederet prestasi dan kemampuannya yang belum habis dimakan waktu itu, Benzema yakin kedatangannya juga bisa membantu Liga Arab Saudi berkembang. Gara-gara ini, Ronald de Boer ungkap biang keladi Ajax terjerembab di zona degradasi. Legenda Ajax Amsterdam, Ronald de Boer, tidak mengabaikan masalah yang dialami mantan klubnya di musim baru ini. Secara khusus, ia mengkritik sejumlah keputusan manajemen klub yang berujung pada hasil buruk di musim ini. Raksasa Belanda ini berada di zona degradasi di Eredivisie dan belum pernah memenangkan pertandingan sejak akhir pekan pembuka. Meskipun telah menghabiskan lebih dari 86 juta pound sterling untuk pemain baru di akhir musim. Kekalahan 2-1 di kandang AZ Alkmaar pada hari Minggu membuat Ajax berada di urutan ketiga dari bawah setelah 6 pertandingan. Awal terburuk mereka di liga bersama dengan musim tahun 1964 sampai 1965. De Boer mengakui bahwa sangat naif untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam waktu dekat dan menyalahkan kebijakan transfer klub atas kesulitan yang terjadi saat ini. Setelah 3 gelar liga dalam 4 tahun, Ajax finish di posisi ketiga musim lalu dan gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 13 musim. Ini merupakan penurunan yang luar biasa bagi Ajax yang nyaris mencapai final Liga Champions di bawah asuhan Erik ten Hag pada tahun 2019. Dan De Boer yang memenangkan 5 gelar Eredivisie dan Liga Champions bersama Ajax, memperingatkan bahwa mungkin akan butuh waktu lama sebelum raksasa Amsterdam itu bisa kembali melangkah di panggung terbesar sepak bola Eropa. Marco Verratti si kepala dingin. Sedikit pun tidak terlintas di benak Marco Verratti untuk marah atau dendam kepada Paris Saint-Germain atau Luis Enrique. Dia menerima nasib bahwa sudah waktunya untuk keluar mencari klub lain. Verratti merupakan satu dari segelintir pesepak bola di era modern yang rela bertahan dengan satu klub sampai 11 tahun lamanya. Kontraknya pun sebenarnya masih ada. Kualitasnya pun belum benar-benar padam. Akan tetapi, PSG berpikir untuk menyudahi kebersamaan dengan Verratti. Akhirnya, Verratti rela dilepas oleh Les Parisiens. Gelang berusia 30 tahun itu kini membela Al Arabi di Liga Qatar dengan durasi kontrak hingga tahun 2025.
Pemain berkebangsaan Italia ini mengaku tidak marah atau menyimpan dendam sama sekali, baik itu ke PSG ataupun Enrique, karena telah membuangnya. Saya tidak pernah marah atas keputusannya Enrique. Kami punya hubungan yang sangat bagus, kata Verratti dalam wawancaranya dengan L'Equipe. Verratti mengungkapkan, di musim panas tahun 2023, ketika Luis Enrique awal-awal ditunjuk jadi manajer baru, dirinya tidak lagi dibutuhkan PSG di musim depan. Sementara itu, soal keputusannya memilih Al Arabi, Verratti punya alasannya tersendiri. Keluar dari Eropa merupakan caranya untuk menghormati PSG. Saya tidak melihat itu sebagai keputusan personal. Saya juga tidak pernah mau punya musuh di hidup saya, jadi saya suka sesuatu disampaikan secara jelas, imbuhnya. Saya memang tidak mau ke tim lain di Eropa yang memungkinkan saya berhadapan dengan PSG. Saya ingin ini jadi klub terakhir saya, katanya. Sudah ikut latihan bareng Real Madrid, Arda Güler siap turun di El Clasico. Bintang muda Real Madrid, Arda Güler, akan segera menjalani debutnya bersama Los Blancos setelah absen lama karena cedera. Dikabarkan bahwa sang pemain akan turun pada pertandingan melawan Barcelona di akhir Oktober nanti. Wonderkid berusia 18 tahun itu bergabung dengan raksasa Eropa dalam kesepakatan senilai 30 juta euro dari klub divisi utama Turki, Fenerbahçe, pada musim panas ini. Pemain muda yang sangat diidamkan ini memilih bergabung dengan Los Blancos meskipun ada ketertarikan dari rival abadi Barcelona menandatangani kontrak 6 tahun dengan juara Eropa 14 kali itu. Pemain asal Turki ini telah menjalani latihan individu dan ada optimisme yang berkembang bahwa ia akan segera mendapatkan izin medis untuk bisa tampil dalam pilihan Carlo Ancelotti. Güler diperkirakan akan bergabung kembali dengan latihan tim utama dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemain muda yang mempunyai skill tinggi ini dapat melakukan debutnya di Real Madrid dalam laga El Clasico yang sangat ditunggu-tunggu pada tanggal 28 Oktober. Begitu Güler kembali fit, ia siap untuk meningkatkan persaingan di lini tengah Los Blancos, meskipun ia akan berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama, terutama dengan munculnya Jude Bellingham. Pemain internasional Inggris ini telah tampil gemilang bersama Real Madrid dengan mengantongi 10 gol dan 3 assist dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Namun, fleksibilitas Güler berarti bahwa Ancelotti juga dapat memainkannya sebagai penyerang, memberikan alternatif bagi Rodrigo yang telah mengalami awal musim yang lamban sesuai dengan standarnya. Mantap, Federico Valverde segera perpanjang kontrak di Real Madrid. Spekulasi masa depan Federico Valverde di Real Madrid akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan sudah menyepakati kontrak barunya bersama Los Blancos. 2 musim terakhir, Valverde menjelma jadi pemain krusial di Real Madrid. Ia menunjukkan penampilan yang ciamik semenjak ditangani oleh Carlo Ancelotti. Performa apik Valverde ini menjadi pedang bermata dua bagi Real Madrid. Maklum, mulai banyak tim-tim top Eropa yang berminat membajak pemain timnas Uruguay tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, Real Madrid tidak akan membiarkan sang gelandang dibajak tim lain. Mereka disebut sudah memberikan kontrak baru untuk sang pemain. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid dan agen Valverde sudah mendiskusikan kontrak ini sejak lama. Proses itu membuahkan hasil yang manis. Valverde dikabarkan sudah sepakat untuk bertahan di Real Madrid. Ia bersedia membela panji Los Blancos untuk waktu yang lebih panjang. Menurut laporan tersebut, Valverde akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun yang membuatnya bertahan di Real Madrid hingga tahun 2028 nanti. Real Madrid sadar bahwa ada kans bagi tim-tim top Eropa membajak Valverde, jadi mereka menyertakan klausul rilis jumbo di kontrak baru sang gelandang. Jika ada klub yang mau meminang sang gelandang, maka mereka harus membayar sekitar 1 miliar euro ke Real Madrid. Real Madrid optimistis dengan klausul rilis sebesar ini. Klub-klub manapun yang berminat pada Valverde akan mundur teratur.
Romano juga menyebut bahwa saat ini Real Madrid dan agen Valverde sedang menyelesaikan sejumlah proses administrasi. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depan Real Madrid akan mengumumkan ke publik kontrak baru sang pemain. Misi Barcelona pulangkan Dani Olmo belum selesai. Sementara itu rival Real Madrid, Barcelona memiliki target lain, yaitu ternyata masih belum menyerah setelah sempat gagal dapatkan Dani Olmo di musim panas tahun 2023 lalu. Misi memulangkannya masih akan berlanjut di musim panas tahun 2024. Kegagalan Barcelona mendatangkan Olmo saat itu terhalang oleh dua hal. Yang pertama jelas karena situasi finansial. Yang kedua adalah restu sang pemain. Pemain RB Leipzig itu menyatakan secara terbuka bahwa dirinya belum berencana pindah ke klub manapun. Olmo senang dengan karirnya saat ini. Itulah kenapa Olmo sampai menandatangani kontrak baru berdurasi hingga tahun 2027 untuk menegaskan komitmennya di Leipzig dan menyetop rumornya ke Barcelona. Kendati baru menyetujui kontrak baru, ada celah yang bisa dimanfaatkan Barcelona. Di dalam kontraknya itu, terdapat klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Nah, klausul ini sendiri sudah bisa diaktifkan di akhir musim 2023-2024. Ini jadi kabar positif bagi Barcelona untuk terhindar dari negosiasi harga. Leipzig, seperti dilaporkan BLD, juga tidak masalah dengan celah tersebut. Mereka dengan senang hati melepas Olmo jika ada yang berani menebus klausul. Barcelona kini hanya perlu menghitung kondisi finansialnya. Masih ada waktu 1 tahun untuk mencari cara agar bisa menebus klausul pelepasan Olmo. Di samping itu, laporan yang sama mengklaim bermain kembali di Barcelona merupakan impian Olmo yang dulu merupakan jebolan La Masia. Impian Olmo ini juga didukung oleh keluarganya. Sepanjang musim panas 2023 lalu, ayah dan agennya sudah berkomunikasi dengan Barcelona, tetapi Olmo mengambil keputusan memperpanjang kontraknya. Sementara itu, Olmo saat ini sedang dibekap cedera. Ia telah melewatkan 7 pertandingan terakhir Leipzig tanpa diketahui kapan dirinya bisa pulih. Sebelum cedera, Olmo sudah bermain sebanyak 4 kali dengan torehan 5 gol dan 1 assist. Misi Pavard di Inter Milan menambah bintang kedua di jersey nerazzurri. Benjamin Pavard mengungkapkan dirinya datang ke Inter Milan untuk membantu klub itu meraih gelar Scudetto dan juga berharap Marcus Thuram terus tampil tajam di lini serang. Pavard direkrut oleh Inter dari Bayern Munchen pada musim panas tahun 2023 kemarin. Ia diangkut dengan bandrol sekitar 32 juta euro. Pavard sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub. Ada nama AC Milan, Manchester United, hingga PSG. Pavard sejauh ini sudah bermain 5 kali di semua ajang kompetisi. 3 di Serie A dan 2 di Liga Champions. Inter Milan meraih Scudetto pada musim lalu. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh AC Milan dan Napoli. Musim ini, Benjamin Pavard berharap bisa membantu Inter Milan meraih Scudetto lagi. Dengan demikian koleksi bintang di jersey nerazzurri bisa bertambah 1 lagi. Di Inter Milan, Benjamin Pavard bermain bareng dengan kompatriotnya yakni Marcus Thuram. Sebelumnya Thuram juga bermain di Bundesliga bersama Gladbach. Thuram sendiri langsung jadi andalan lini serang Inter dan membentuk duet yang padu bersama Lautaro Martinez. Pavard berharap putra Lilian Thuram itu bisa terus tampil apik di sepanjang musim ini. Ia beradaptasi dengan baik karena klub telah menciptakan kondisi yang membuat kami merasa nyaman, ujarnya. Saya turut berbahagia untuknya, ia pria yang spesial. Saya harap ia terus seperti ini, saya sangat menghormati ayahnya. Marcus juga membantu saya karena ia bisa berbahasa Italia, ujar Pavard. Merasa diri layak, Harry Maguire minta dimainkan lebih sering di Manchester United. Sebuah ultimatum diberikan Harry Maguire kepada Erik ten Hag.
Ia menuntut sang manajer untuk memainkannya lebih sering di tim utama Manchester United. Sejak Ten Hag menjabat sebagai pelatih Manchester United, Maguire mulai tersisih dari skuad Setan Merah. Ia kalah saing dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan Manchester United. Tak ayal Maguire kini lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Situasi ini membuat Maguire mulai mempertimbangkan untuk pindah klub. Maguire mengakui bahwa ia kini mempertimbangkan untuk cabut dari Manchester United. Menurut Maguire, ia layak menjadi starter di skuad Manchester United. Ia percaya ia punya kualitas yang mumpuni untuk menjaga pertahanan Setan Merah. Maguire sendiri berharap bahwa jam bermainnya bisa meningkat. Jika tidak, ia siap angkat kaki dari Manchester United. Saya memiliki keyakinan pada kemampuan saya, dan saya telah menunjukkan itu sepanjang karir saya, sambung Maguire. Setiap pemain yang duduk di bangku cadangan harus percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk jadi starter. Jika mereka tidak punya keyakinan itu, maka ia tidak seharusnya bermain di level ini. Jika situasi ini berlanjut, maka saya dan pihak klub akan duduk bersama dan membicarakan banyak hal, sambung Maguire. Maguire sendiri menjadi starter saat Manchester United mengalahkan Brentford sebelum jeda internasional kemarin. Ia tampil kokoh selama 90 menit pertandingan, sehingga ia mendapatkan banyak pujian atas performanya itu.